Setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi kami akan berbincang dengan jurnalis senior Nuim Hayat dan akan membahas isu menarik dalam segmen Morning Session with Nuim Hayat yang saat ini kita akan membahas mengenai Visit Saudi yang akan menjadi sponsor resmi Piala Dunia Wanita pada 2023 ini yang nantinya akan digelar di Australia dan Selandia Baru pada 20 Juli hingga 20 Agustus mendatang. Amerika Serikat melaporkan pada Selasa 31 Januari 2023, keputusan tersebut telah membuat FIFA mendapat kecaman, terutama menyangkut penerapan hak asasi manusia di Arab Saudi. Selain Visit Saudi, merek-merek seperti Visa dan Commonwealth Bank of Australia telah mendaftar sebagai sponsor resmi menjelang Piala Dunia Wanita. Lantas, ketika Arab Saudi jadi sponsor Piala Dunia Wanita 2023, mengapa FIFA dikecam? Dikecam maksud saya. Dan untuk membahasnya saat ini sudah bersama saya jurnalis senior kami Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iswadi, selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta. Bang Nuim, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita dan Amnesty International terus-menerus melabeli Arab Saudi dengan catatan hak asasi manusia yang mengerikan. Mengapa Bang Nuim? Ya, ini dikarenakan laporan-laporan sebelumnya, terutama barangkali apa yang terjadi dalam tahun 2018 ya di Turki, ketika wartawan asal Arab Saudi yang cukup terkenal yaitu Khashoggi tewas ketika mengunjungi konsulat Arab Saudi di Istanbul di Turki. Ya, ini dikatakan bahwa campur tangan oleh orang yang disebut sebagai putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi yaitu Muhammad bin Salman memang sangat jelas terlihat katanya. Jadi sampai pada waktu itu pun sebenarnya masih banyak orang yang meragukan tentang penghormatan oleh sebuah pemerintah, dalam hal ini kerajaan di Arab Saudi, terhadap hak asasi manusia. Apalagi dengan begitu banyaknya dan begitu seringnya dilaksanakan hukuman-hukuman mati yang dilakukan di tengah-tengah atau di depan masyarakat ya, dan itu bukan dengan suntikan jarum seperti yang terjadi di Amerika Serikat atau digantung seperti di Singapura dan Malaysia, tetapi dipenggal kepalanya di depan umum. Jadi ini membuat banyak orang sangat kecewa dengan apa yang mereka sebut sebagai penghargaan dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia di Arab Saudi. Bukan itu saja Iswayudi, tetapi juga tentang kata mereka kebebasan wanita yang sangat terbelenggu. Tapi sekarang kan sudah berubah. Sekarang perempuan sudah dibolehkan untuk mengunjungi kafe, boleh menyetir mobil, boleh pergi ke luar negeri tanpa harus diikuti atau dikawal oleh seorang wali, seorang pelindung lah, laki-laki, apakah ayah, pakcik, maksudnya paman, atau saudara, atau anak laki-laki. Semuanya telah dilakukan oleh Arab Saudi untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa mereka secara berangsur-angsur telah melakukan apa yang dapat dikatakan sebagai pembebasan terhadap segala macam kegiatan yang ingin dilakukan oleh kaum wanita di Arab Saudi. Tapi ini rupanya masih belum memuaskan banyak orang. Oleh sebab itu, Persatuan Sepak Bola Australia dan Persatuan Sepak Bola Selandia Baru yang notabene akan menjadi penyelenggara turnamen Piala Dunia Sepak Bola Wanita pada tanggal 20 Juli sampai 20 Agustus nanti merasa sangat kecewa karena mereka kabarnya tidak diajak berembuk mengenai kemungkinan Arab Saudi, yaitu Visit Saudi, menjadi salah satu sponsor. Padahal mereka memerlukan uang ya, tapi mereka rupanya masih pilih-pilih juga uang ini dari mana datangnya. Oleh sebab itu terjadi semacam ketegangan antara penyelenggara turnamen di Australia dan Selandia Baru dengan Badan Internasional FIFA, Badan Sepak Bola Internasional FIFA. Itulah kira-kira bisa dijelaskan apa yang telah terjadi. Tapi banyak yang mengatakan sudah hampir pasti dalam waktu beberapa hari atau beberapa jam ini pun mungkin akan diumumkan bahwa Visit Saudi akan menjadi salah satu sponsor dari turnamen Piala Dunia itu bersama-sama dengan Adidas, bersama-sama dengan Commonwealth Bank, bersama-sama dengan Visa, dan barangkali tentunya ada sponsor-sponsor lainnya. Nah, Bang Nuim,
sepertinya memang persepsi dunia terkait negara-negara Timur Tengah dan hubungannya dengan hak asasi manusia ini sepertinya masih belum terlalu menerima seperti apa negara-negara di Timur Tengah memperlakukan atau cara mereka menghukum warganya yang melanggar. Karena kita ingat juga seperti di Piala Dunia 2022 kemarin di Qatar, sejumlah negara pemegang hak siar pertandingan dari Amerika Serikat seperti Fox Sport kemudian menolak iklan pro Qatar sebagai bentuk protes atas perlakuan negara itu terkait dengan pekerja migran dan hak asasi manusia. Apakah Bang Nuim juga melihat seperti itu? Sepertinya dunia saat ini memang masih melihat negara Timur Tengah belum pro terhadap hak asasi manusia, Bang Nuim. Ya, sebagian negara Timur Tengah dalam hal ini tidak bisa dikatakan kalau Emirat Arab sudah mereka anggap sebagai salah satu dari mereka, begitulah kira-kira karena kebebasan yang diberikan kepada masyarakatnya. Nah, tapi kalau Iswahyudi tadi menyebutkan tentang Qatar, ini kan yang menyangkut Qatar ini adalah tenaga kerja asing, tenaga kerja asing yang datang ke Qatar. Nah, mereka datang dengan kemauan sendiri, mereka datang dengan sukarela, mereka datang bahkan bersedia sebelum datang untuk mendapatkan kesempatan bisa bekerja di Qatar, mereka bersedia membayar komisi yang cukup besar kepada agen-agen yang bisa mengurus keberangkatan mereka, misalnya dari India, dari Bangladesh, dari Nepal, dari beberapa negara lain untuk bisa pergi ke Qatar. Mereka mengetahui bagaimana perlakuan yang akan mereka terima, tapi mereka masih mau pergi. Jadi sebenarnya dalam soal Qatar ini kita masih harus mempertanyakan apakah kita bisa kemudian menyalahkan Qatar kalau Qatar sudah memberikan sejak semula apa-apa yang akan mereka lakukan, bagaimana tata kerja, bagaimana kesepakatan kerja dan lain sebagainya. Tentang Arab Saudi, ini adalah perlakuan oleh Arab Saudi terhadap warga negaranya sendiri. Ini yang yang banyak boleh dikatakan dipertanyakan dan dipersoalkan oleh orang-orang di luar negeri. Perlakuan oleh pemerintah atau kerajaan Arab Saudi terhadap warga negaranya sendiri, terutama kata mereka adalah kaum perempuan. Jadi ini yang sekarang ini sudah boleh dikatakan diperbaiki lah kalau mau digunakan perkataan seperti itu oleh Muhammad bin Salman dalam kedudukannya yang begitu penuh dengan pengaruh dan kekuasaan. Dia punya otoritas yang cukup luas ya. Bahkan seakan-akan dia adalah raja yang sebenarnya bukan ayahnya. Bukan ayahnya lagi. Dia telah melakukan banyak hal. Ini harus diakui, tetapi masih banyak yang masih belum puas. Yeah. Karena Arab Saudi barangkali punya riwayat inilah. Karena kalau tidak salah tahun lalu ada berapa? 80 orang barangkali yang menjalani hukuman mati. Itu dilakukan di depan umum. Pada suatu kali sehabis Jumat di Jeddah itu, saya waktu itu menjadi TKI ilegal, TKI gelap di Jeddah itu. Sehabis Jumat saya lihat manusia berbondong-bondong pergi ke semacam alun-alun. Rupanya di situ akan dilakukan pemenggalan tangan. Karena orang ini mencuri dan tidak jera, jadi akhirnya dipotong tangannya. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau ini yang dipertanyakan oleh banyak orang, maka Arab Saudi juga akan mengatakan, tetapi di Amerika Serikat pun masih ada hukuman mati, walaupun jarang-jarang dilaksanakan. Namun masih ada negara-negara bagian tertentu yang melaksanakan hukuman mati. Singapura melaksanakan hukuman mati, Malaysia masih ada melaksanakan hukuman mati. Tapi kenapa Arab Saudi yang seakan-akan diteropongi, begitulah kira-kira disasar. Ini yang membuat Arab Saudi ingin berbuat lebih banyak untuk meyakinkan umat manusia bahwa mereka secara perlahan-lahan, tidak bisa sekaligus, akan melakukan perubahan-perubahan yang nantinya bukan saja akan memuaskan rakyatnya sendiri, tetapi semoga diharapkan akan memuaskan masyarakat internasional. Ini yang barangkali menjadi pertimbangan kita lah untuk membicarakan persoalan tentang Arab Saudi ini. Nah, Bang Nuim, apakah ini bentuk tekanan dari organisasi hak asasi dunia ketika visit Saudi ditolak menjadi sponsor Piala Dunia Wanita 2023 di Australia ini? Karena memang kalau yang kita paham dalam visit Saudi ini bisa dibilang memang Arab Saudi lebih membuka diri terhadap sejumlah wilayah yang biasanya kalau kita tahu dulu kalau kita datang ke Arab Saudi visanya hanya bisa ke Mekah, Madinah dan Jeddah, tapi sekarang bertambah
ketika kita bisa ke Saudi, kita bisa ke Riyadh, kita bisa ke beberapa lokasi-lokasi atau daerah lain. Dan juga bila dilihat dari perubahan yang terjadi di Arab Saudi, wanita sekarang sudah boleh menyetir mobil sendiri. Kemudian juga banyak kebebasan yang sudah diberikan pemerintah Arab Saudi kepada wanita. Apakah memang ini sebenarnya organisasi hak asasi dunia ingin coba merubah apa cara pemerintah atau kerajaan Arab Saudi dalam memperlakukan tahanan atau mereka yang melanggar aturan, Bang Nuim? Iya, ya itu dia. Jadi kan sebenarnya kalau kita jujur ya, kita melihat Arab Saudi bukanlah satu-satunya negara yang memenjarakan orang yang dituduh sebagai penjahat. Dimanapun di dunia ini mereka melakukan yang sama. Tetapi oleh banyak orang dianggap bahwa cara misalnya pelaksanaan hukuman mati itu terlalu brutal, terlalu kejam. Ya, itulah makanya di Amerika dahulu kita tahu setelah hukuman gantung, kemudian ada hukuman kursi listrik, dianggap masih kejam, maka dengan suntikan. Bahkan suntikan pun sekarang dianggap kejam. Jadi banyak yang menghendaki agar Arab Saudi sebaiknya tidak lagi barangkali melaksanakan hukuman mati. Walaupun hal itu ada di dalam kitab undang-undang mereka. Sebagaimana halnya dalam suatu pertemuan atau suatu diskusi di sebuah televisi di Australia ini, saya mengatakan selagi hukuman mati ada di dalam kitab undang-undang Republik Indonesia, maka pengadilan berhak untuk menjatuhkan hukuman mati. Yang mereka menentang hukuman mati dan sebagainya. Nah, ini mereka tentang juga di Arab Saudi. Nah, Arab Saudi menyadari Iswahudi bahwa mereka terus diteropomi, terus disoroti, ya, terus disoroti. Tapi mereka sudah secara berangsur-angsur mencoba untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma internasional sampai batas-batas tertentu, karena di sana hukum Islam memang mereka menganggap diri mereka sebagai sebuah negara Islam, padahal tidak bisa. Dalam sebuah negara Islam itu tidak ada sistem hierarki nepotisme lah kita mau katakan, jadi dari raja ke anaknya dan lain sebagainya, tidak ada itu di dalam Islam. Tapi mereka melaksanakan hal yang seperti itu, dan mereka mencoba untuk memberikan kesan kepada umat manusia bahwa mereka sudah berangsur-angsur melakukan pembaharuan. Nah, masalahnya di sini, mereka juga sekaligus ingin untuk menganekakan penghasilan mereka yang selama ini selalu bergantung kepada minyak. Memang nilai Aramco, ya, Arabian American Oil Company di Arab Saudi itu nilainya memang triliunan dolar, itu diakui ya. Dan mereka juga menyadari bahwa dengan giatnya, makin gigihnya perjuangan umat manusia untuk melakukan perbaikan terhadap iklim yang sudah mengalami perubahan negatif yang begitu membahayakan umat manusia, mereka harus mencari sumber-sumber dana lain. Nah, inilah mereka lakukan, visit Saudi, kunjungilah Arab Saudi. Kalau dahulu kan tidak mudah untuk berkunjung ke Arab Saudi, apalagi kalau non-Muslim. Dibatasi, hanya boleh ke sini seperti Iswadi katakan tadi. Sedangkan Muslim pun ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa mereka kunjungi. Kalau Riyadh memang bisa karena ibu kotanya jauh dari kota-kota suci Mekah dan Madinah. Kalau Jeddah memang kota pelabuhan, bisa mereka kunjungi. Nah, sekarang ini dengan visit Saudi ini bukan saja untuk memperkenalkan Saudi yang lebih baru, Saudi yang lebih dalam tanda kutip modern, Saudi yang lebih bebas, Saudi yang lebih menghargai hak asasi manusia, tetapi juga sekaligus mereka ingin ada sumber pemasukan lain. Ini yang sangat mereka harapkan. Makanya mereka juga sangat giat ya melakukan, misalnya barangkali ingin bersaing dengan Emirat Arab ya. Mereka mau membangun NEOM yang disebutkan NEOM. Yaitu NEOM itu diambil katanya dari kata Yunani, neo artinya baru, dan om itu sebagai kata masa depan. Dalam bahasa Arabnya mereka menyebutkan al-mustaqbal jadid. Jadi masa depan yang lebih baru. Ini kabarnya biaya yang akan mereka keluarkan kalau memang ini sampai terlaksana dan bisa terwujud kira-kira sampai tahun 2027 atau 2029, biayanya sampai 500 miliar dolar. Dari mana mau dicari biaya sebesar itu? Nah, mereka mengundang investor-investor dari luar negeri. Mereka mengundang, selain mereka tentu juga akan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membangun. Ini kota ajaib lah katanya. Kota ajaib, kota masa depan yang sangat luar biasa. Jarak 170 km di kota itu bisa ditempuh dalam waktu 20 menit. Mereka menggunakan bahan
bahan bakar terbarukan. Pokoknya ini kota yang selama ini hanya kita lihat dalam film-film Hollywood. Dan semua ini tentunya memerlukan investasi. Dan investasi ini tentunya akan datang apabila memang mereka yang melakukan investasi merasa tidak akan mendapat teguran dari umat manusia karena melakukan investasi di sebuah negara yang begitu dalam tanda kutip disebut masih biadab. Nah, itulah sebabnya Arab Saudi berusaha untuk membuka dirinya agar bisa dilihat oleh umat manusia bahwa mereka ini tidaklah seperti sebelumnya. Namun ini tidak mudah, karena misalnya tahun lalu di Sydney, Australia, 2 orang kakak beradik yang melarikan diri dari Arab Saudi karena kabarnya salah seorang di antara mereka itu adalah lesbian, maka bahaya kalau dia terus berada di Arab Saudi, bisa niscaya dihukum mati. Mereka melarikan diri ke Australia dan bulan Mei yang lalu, ketika mereka masih berada di dalam apartemen mereka, rupanya mereka tewas. Tidak tahu bagaimana matinya. Apakah karena tidak ada tanda-tanda katanya pengaruh dari luar, tapi keduanya mati dan kedapatan di dalam kamar yang bersama. Nah, sehingga banyak kemudian timbul. Ini timbul hanya sebenarnya dugaan-dugaan yang tidak beralasan bahwa Arab Saudi telah melakukan peracunan atau apalah terhadap 2 kakak beradik yang masing-masing berusia 23 dan 24 tahun ini. Kebetulan di Amerika juga, di New York terjadi juga diketemukan kakak beradik dari Arab Saudi yang tewas di dalam sungai dan badan mereka terlilit dengan lakban begitu. Jadi dikatakan bahwa mereka bunuh diri, tapi ada yang mengatakan mungkin mereka tidak bunuh diri, mungkin mereka telah dihabisi oleh agen-agen rahasia Arab Saudi yang mencecar setiap ada yang melarikan diri dari Arab Saudi dan kemudian akan memberikan keterangan-keterangan kepada media yang akan menjelek-jelekkan Arab Saudi. Ini semuanya adalah desas-desus yang masih belum bisa dibuktikan. Tapi kenyataannya adalah bahwa kalau ada yang menunjuk langsung menuding Arab Saudi melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip di luar ketentuan hak-hak asasi manusia, banyak yang langsung percaya, apalagi setelah tahun 2018 ketika Khashoggi tewas ketika mengunjungi konsulat Arab Saudi di Istanbul di Turki. Nah, Bang Nuim, Arab Saudi dan olahraga, dunia olahraga, sepertinya ini yang menjadi bagian yang ingin dijadikan bagian visit Saudi untuk bisa kemudian mempromosikan Arab Saudi, karena beredar informasi bahwa Arab Saudi akan membuat tawaran untuk juga menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Mesir dan Yunani. Nah, kalau Bang Nuim melihat, apakah memang ini langkah atau ini cara yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi atau kerajaan Arab Saudi untuk mempercepat orang untuk bisa segera atau menerima visit Saudi ini dari dunia olahraga, Bang Nuim? Benar, karena kita tahu juga tadi Iswadi mengatakan akan mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah bersama Yunani dan Mesir tahun 30. Tapi sebelum itu Arab Saudi juga akan menjadi penyelenggara turnamen Piala Dunia Asia kan, tahun betul. Berapa? 2027. Bukan itu saja Iswaidi, tetapi salah seorang pengurus FIFA ini adalah dari Arab Saudi, juga dari Qatar dan dari Arab Saudi. Jadi mereka memang pelan-pelan mencoba untuk kalau boleh dikatakan menyusup, barangkali tidak benar karena mereka dipilih, dan ini yang ingin mereka lakukan, dan mereka itu ingin sekali menggunakan apa yang disebutkan sebagai olahraga untuk memberikan citra yang lebih baik terhadap diri mereka. Jadi ini bukan hanya Arab Saudi, banyak negara lain juga yang melalui olahraga mencoba untuk memberikan citra yang lebih baik tentang dirinya. Nah, kemudian kita mengetahui kan bahwa Arab Saudi ini mengontrak Lionel Messi menjadi semacam dutanya, duta kelilingnya, dan itu kabarnya dibayar $40 juta. Kita ini udah salah pekerjaan nih, Swahili. Kita harus betul. Nah, bukan itu saja. Bayangkan, memang Cristiano Ronaldo adalah seorang pemain yang hebat, tapi kan dia sudah uzur. Untuk ukuran seorang pemain sepak bola. Dia kemudian dikontrak oleh Al Nassr dengan biaya ceritanya 1 tahun $300 juta untuk selama 2,5 tahun. Dia adalah pemain dengan
penghasilan yang tertinggi di dunia. Padahal usianya sudah hampir 40 tahun, 35 tahun lebih. Kenapa? Karena Cristiano Ronaldo adalah seorang pemain sepak bola yang sangat terkenal. Jadi kalau orang melihat, wah dia seorang pemain sepak bola yang begitu terkenal, yang sebagainya, mau bergabung dengan Al-Nassr, ini sebuah klub di Riyadh, wah ini tentu bahwa Arab Saudi itu bagus. Kalau tidak, masa orang seperti Lionel Messi, orang seperti Cristiano Ronaldo, masa mereka mau bekerja sama dengan Arab Saudi? Ya, dan sebelumnya juga dalam bidang golf. Nah ini juga jadi ribut ya persoalan kenapa menyelenggarakan turnamen golf. Kenapa ada pegolf-pegolf dunia yang baru ikut di dalam turnamen yang diselenggarakan oleh Arab Saudi dengan hadiah sekitar $225 juta atau sekitar itu. Ya ini kita juga tidak mengetahui apakah Arab Saudi memang sungguh-sungguh ingin mengembangkan olahraga ataukah ingin yang disebutkan sebagai mencuci diri dengan menyelenggarakan turnamen sepak bola. Ini yang selalu diucap-ucapkan. Nah, kalau sekiranya ingin diketahui ketika misalnya pertandingan Iswayudi kan barangkali waktu Arab Saudi bermain melawan Argentina pada tanggal 22 November dan Arab Saudi menang 2-0 itu 2-1 ya. Itu kita lihat ya, waktu itu kita lihat bahwa di Arab Saudi sebelum pertandingan berlangsung itu para pemainnya mendapatkan wejangan dari Muhammad bin Salman, ya putra mahkota. Bukan menang, bukan kalah katanya. Nah, begitu kira-kira. Mungkin dia tahu sudah kan. Bukan menang, bukan kalah, tapi yang penting kalian berlaga dengan penuh semangat dan lain sebagainya. Dan orang menonton di mana-mana, di kafe-kafe, perempuan-perempuan begitu banyak yang menyaksikan pertandingan itu. Ya tentu setelah Arab Saudi menang dinyatakan libur umum untuk menghargai itu. Dan bukan itu saja, baru beberapa waktu ini tim sepak bola, tim nasional sepak bola wanita Arab Saudi itu menang 2-0 lawan Seychelles. Jadi Arab Saudi pun sekarang ini sudah memang putri-putrinya, anak-anak perempuannya mulai digalakkan, mulai dimotivasi supaya mau berolahraga, main sepak bola dan lain sebagainya. Jadi mereka ingin mengembangkan diri mereka, jadi bukan hanya sebagai sebuah negara penghasil minyak melalui Aramco, tetapi juga negara yang seperti negara-negara lain, ada tim sepak bola wanita, ada tim sepak bola pria dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan kesungguhan kata orang, sementara orang kesungguhan Arab Saudi yang ingin membuka diri dan tidak lagi terus-menerus sebagai sebuah negara yang seakan-akan bersembunyi di sebalik ritual-ritual, di sebalik alasan-alasan keagamaan dan lain sebagainya. Jadi inilah barangkali salah satu alasan kenapa Arab Saudi juga berminat untuk menjadi salah satu sponsor dalam turnamen sepak bola wanita yang akan dilangsungkan di Australia dan Selandia Baru bulan Juli dan Agustus nanti. Berarti terjawab sudah mengapa bintang Portugal Cristiano Ronaldo bisa dibayar mahal sama Al-Nassr. Ini mungkin jadi bagian dari visit Saudi itu sendiri ya Bang Nuim ya. Namun kita akan bahas lagi seperti apa cara Arab Saudi membuka diri dan kemudian mempopulerkan visit Saudi. Kita akan bahasnya dan Bang Nuim kita akan kembali lanjutkan dialog ini. Jangan kemana-mana MG Listener, tetaplah bersama kami di MG Radio Network. More than just news. 4.7 FM, MG Radio Network. More than just news. MG Listener, Anda masih di Morning Session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic, MG Radio Network, More than just news. Dan saya masih tersambung dengan jurnalis senior kami, Nuim Hayat, langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, Al-Nassr langsung merasakan Ronaldo efek setelah merekrut pesepak bola asal Portugal itu menjadi bagiannya, seperti pengikut followernya mendadak meningkat hingga 179%. Kemudian akunnya menjadi 11 juta peningkatannya. Dan efek-efek ini sepertinya memang cukup efektif ketika Al-Nassr yang menjadi merupakan klub sepak bola dari Arab Saudi ini merekrut. Memang sepertinya motivasinya bukan hanya untuk partainya atau maksud saya untuk klub sepak bolanya, tapi juga sepertinya ini bagian dari visit Saudi. Seperti apa Bang Dwi melihat ini? Betul, tapi jangan salah Iswayudi, orang Arab Saudi itu gila bola. Ya, saya cerita ya.
Ini tahun 1960. Ya, tidak ada hiburan di Arab Saudi itu, tidak ada televisi, nggak ada. Dengan radio Mesir aja nggak boleh. Karena waktu itu radio Mesir itu ada lagu-lagu Umi Kalsum atau Muhammad Abdul Wahab yang lagu-lagu cinta itu tidak boleh. Jadi ketat sekali waktu itu. Ini tahun 1960. Mungkin Iswahyudi belum lahir ya. Nah, saya di sana. TKI gelap gitu. Nah, kita mau nonton sepak bola. Ini pertandingan antara klub Makkah yang namanya Wahdah dengan klub Jeddah Al-Ittihad. Itu hari Jumat ya, hari libur. Itu kita sembahyang Jumat di stadion. Saking tidak sabar itu sembahyang Jumatnya di stadion. Jadi bukan ke masjid takut terlambat. Nah, oke. Pertandingan dilangsungkan. Itu supporter Jeddah mesti duduk di satu bagian tersendiri. Supporter Mekah duduk di bagian tersendiri. Nah, saya karena dari Jeddah, saya duduk di tempat supporter Jeddah. Nah, ini ada pemain dari Mekah, namanya Ismail Salembani. Artinya Ismail dari Palembang. Ini orang Palembang, dia penjaga gawang. Pada suatu kali dia menyelamatkan tendangan yang pasti sudah hampir pasti masuk, dia bisa selamatkan. Wah, saya berdiri berikan keplokan. Hampir saya dikeroyok oleh orang-orang Jeddah. Mereka bilang, kalau kamu begitu suka sama Mekah, pergi pindah ke sana, jangan dulu di stadion bagian ini. Begitu mereka fanatiknya terhadap sepak bola, luar biasa. Dan orang dari Jeddah itu, klub Jeddah itu, saya pernah diuji coba karena mereka mengetahui dahulu saya pernah menjadi penjaga gawang dari Sumatera Utara ketika pekan olahraga mahasiswa di Yogyakarta, dan lalu mereka minta uji coba saya. Nggak kuat itu. Mainnya dulu bukan di rumput, di tanah itu, macam tanah liat. Waduh, sakitnya luar biasa kalau kita harus istilahnya terbang untuk menyelamatkan sepak bola. Nah, ini menunjukkan bahwa tim dari Jeddah itu tidak berani main di Mekah. Karena kalau entah bagaimana mereka menang, wah mereka bisa digebukin itu oleh supporter-supporter dari Mekah. Begitulah gilanya orang Arab Saudi terhadap sepak bola. Dan sekarang mereka sudah beli juga kan, klub Inggris Newcastle, mereka kongsi-kongsi beli juga klub itu. Jadi sepak bola ini kalau An-Nasr mengatakan ini tidak, memang mereka mengetahui bahwa sepak bola di Arab Saudi itu memang merupakan olahraga yang paling digemari oleh orang-orang Arab Saudi. Kita juga heran kenapa itu bisa terjadi. Padahal dahulu mainnya itu tidak ada rumput, mainnya itu di lapangan yang kerasnya, walah luar biasa. Saya ingat main gitu diuji coba. Nggak kuat saya. Akhirnya saya mengajar. Saya nggak jadi main sepak bola di Arab Saudi. Walaupun kalau sekiranya waktu itu saya menjadi pemain klub Al-Ittihad di Jeddah itu, gaji saya lebih besar dari gaji saya sebagai seorang guru di Arab Saudi. Oh gitu. Jadi tetap milih jadi seorang guru daripada harus berjibaku di lapangan yang bisa dibilang alasnya luar biasa keras gitu ya Bang Nuim ya. Okay. Iya, tidak bisa. Jadi memang orang Arab Saudi itu gila bola. Jadi apa yang dilakukan An-Nasr itu memang barangkali kecintaan yang sangat luar biasa terhadap bola, tapi di samping itu juga untuk barangkali lebih memperkenalkan Arab Saudi, karena sekarang kami punya seorang pemain yang dikenal oleh seluruh umat manusia. Begitulah kira-kira. Nah, Bang Nuim, seperti tadi Bang Nuim bilang bahwa Arab Saudi juga telah resmi menjadi tuan rumah Piala Asia 2027. Dan selanjutnya Arab Saudi juga memastikan diri menjadi tuan rumah balap mobil F1 sejak tahun 2021 hingga 15 tahun ke depan dengan biaya setiap gelaran untuk Grand Prix mencapai $65 juta. Perusahaan minyak dan gas Aramco pun memberikan sponsor $40 juta per tahun untuk olahraga tersebut. Nah, apakah memang investasi Arab Saudi di bidang olahraga ini bertujuan untuk mengembangkan industri hiburan dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan, atau juga jadi skoci bila minyaknya habis, atau memang ada urusan juga politik kekuasaan di dalam kebijakan tersebut atau fokus tersebut, Bang Nuim? Ya, tiga-tiganya sebenarnya, tiga-tiganya. Tetapi yang paling utama adalah untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa kami ini merupakan bagian dari umat manusia. Jadi jangan ada pandangan-pandangan yang begitu negatif dan lain sebagainya. Jadi seperti balap mobil Formula 1 dan lain sebagainya. Ya, di sana saya lihat orang dahulu ya, di waktu saya di sana itu, mereka itu naik mobil itu ugal-ugalan dan sebagainya, tidak ada menjadi persoalan. Jadi mereka melihat ada perlombaan seperti itu. Karena begini, kalau ditanyakan misalnya kepada Melbourne,
Kan kalau Formula 1 itu awalnya nanti di Melbourne, kan awal tahun ini di Melbourne, yang pertama itu akan dilakukan di Melbourne. Kenapa kalian begitu mempertahankan sebagai penyelenggara Formula 1? Itu karena Formula 1 itu kan disiarkan ke seluruh dunia. Jadi Australia itu, Melbourne itu mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk menyelenggarakan Formula 1 itu dengan pertimbangan bahwa ini akan memperkenalkan Melbourne kepada umat manusia, dan dengan demikian akan berdatangan investasi dari luar negeri ke Melbourne ini, sehingga Melbourne ini menjaga luar biasa ketatnya jangan sampai bisa dicuri oleh Sydney. Padahal Sydney itu sebenarnya sudah ngiler, boleh dikatakan ingin menjadi penyelenggara Formula 1, tapi tidak bisa dapat karena Melbourne bertahan setelah memperolehnya dari Adelaide. Melbourne ini sudah sejak bertahun-tahun menjadi penyelenggara. Ya, saya pernah hadir di situ, tidak tahan, bisa pecah kepala kita dengan bunyi mobilnya begitu keras. Tapi bagi mereka yang suka balap mobil, dianggap bahwa bunyi itu ibarat lantunan lagu yang sangat merdu dan lain sebagainya. Oleh Arab Saudi, ini dianggap akan lebih memperkenalkan Arab Saudi kepada masyarakat internasional. Karena begitu banyaknya masyarakat internasional, begitu banyaknya orang-orang di negara lain yang begitu tertarik dengan balap mobil yang menurut saya setengah mati. Kuping kita udah disumbat dengan segala macam pun masih tidak bisa membendung keberisikan, kehingar-bingaran bunyi dari mobil-mobil balap itu. Jadi Arab Saudi memang melakukan hal ini dengan pertimbangan memperkenalkan diri kepada umat manusia, sekaligus juga untuk memberikan gambaran dan bayangan kepada orang-orang di luar negeri, terutama mereka yang punya uang, untuk datang dan berinvestasi di Arab Saudi. Nah, kalau Bang Nuim melihat memang visit Saudi ini itu mungkin belajar ketika COVID-19 kemarin terjadi, tidak ada kegiatan, kemudian harga minyak turunnya luar biasa, dan ini membuka mata Arab Saudi untuk beralih dari penghasil minyak, coba untuk membuka diri. Namun kalau saya boleh tahu Bang Nuim, visit Saudi ini itu apa yang membedakan dan sebenarnya apa yang membuat orang kemudian akan tertarik untuk visit Saudi selain yang bisa dibilang memang untuk tujuan ibadah, Bang Nuim? Ya, tentu. Sekarang ini kan Arab Saudi memperkenalkan apa yang disebutkan sebagai visa transit 4 hari. Itu dengan mudah bisa dimohon melalui online dan lain sebagainya, dan nanti dengan mudah lah bisa, supaya orang bisa berdatangan ke Arab Saudi dan tidak saja hanya mengunjungi keperluan ibadah seperti umrah ke Madinah dan ke Mekah dan Madinah, tapi juga ke bagian-bagian lain dari Arab Saudi, karena Arab Saudi itu bukan hanya Jeddah, Mekah, Madinah, Riyadh, masih banyak tempat-tempat lain yang bisa dikunjungi, tempat-tempat yang cukup bersejarah sebenarnya, bukan saja sejarah agama Islam, tapi juga sejarah-sejarah sebelumnya ada bisa dijenguk di Arab Saudi, dan mereka ingin sekali diterima sebagai salah satu anggota masyarakat internasional yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini yang paling penting bagi mereka, supaya mereka itu tidak dipandang sebelah mata seperti sekarang ini. Kalian memang kaya tapi kalian masih biadab dan lain sebagainya. Mereka akan melihat apa yang terjadi di Emirat Arab yang begitu luar biasa modernnya, begitu luar biasa majunya, dan belakangan ini tentunya Qatar setelah menjadi penyelenggara Piala Dunia, orang juga mulai melihat Qatar, dan kita tidak tahu bagaimana nanti orang-orang barangkali mulai datang ke Qatar membawa modal, membawa investasi mereka untuk ditanam di negara yang mereka lihat begitu makmur, begitu luar biasa. Jadi ini barangkali menjadi pertimbangan ke dalam usaha Arab Saudi untuk menganekakan penghasilannya, sumber pemasukannya, tidak lagi semata-mata bergantung sejak tahun berapa, 1935, bergantung kepada minyak semata-mata. Apalagi belakangan ini kita melihat bahwa banyak orang yang sudah tidak lagi menyukai minyak, karena minyak ini dianggap sebagai salah satu biang keladi dari perubahan iklim yang telah membuat begitu banyak orang boleh dikatakan menderita, termasuk barangkali warga negara Indonesia sendiri di Pulau Padi atau di mana itu, di Kepulauan Seribu, yang memperkarakan pabrik semen dari Swiss yang dianggapnya telah ikut jadi penyumbang terjadinya perubahan iklim ini. Jadi Arab Saudi memang memainkan kartu yang sangat lihai, karena mereka juga punya banyak penasehat ya yang bagus-bagus, yang jitu-jitu, bukan hanya dari Arab Saudi sendiri, tapi juga dari Amerika, dan tentunya banyak sekali di antara mereka yang
disekolahkan ke Amerika, disekolahkan ke Inggris, disekolahkan ke berbagai tempat lagi, ke Perancis dan lain sebagainya untuk menimba ilmu. Dan sekembalinya mereka memanfaatkan ilmu yang telah mereka peroleh dari luar negeri itu untuk kepentingan negara mereka. Di mana selama ini kan Arab Saudi itu negara yang semacam negara sejahtera. Warga negaranya itu boleh dikatakan tidak bayar pajak, tidak ini itu. Ya saya ingat saya bekerja di sana tidak pernah bayar pajak 1 sen pun itu. Karena semuanya ditanggung oleh negara. Jadi sekarang mereka ingin seperti negara lain. Nanti secara berangsur-angsur rakyatnya, warga negaranya yang bekerja akan mulai dipajak. Bukan dipuji pajak penghasilan. Ya mungkin juga nanti mungkin ada pajak penambahan nilai, siapa tahu. Karena mereka ingin untuk membuat diri mereka seperti negara-negara lain. Nah, ini yang sedang dilakukan antara lain dengan visit Saudi supaya orang melihat bagaimana pembangunan di Arab Saudi itu sangat luar biasa. Memang harus kita akui luar biasa pembangunannya. Ya seperti barangkali di Emirat Arab, tapi belum mencapai seperti di Emirat Arab. Tapi kita melihat bahwa pembangunan di sana itu memang cukup gegap gempita dan ini murni. Dan ini murni dibiayai dari Aramco, dari minyak. Ya ini minyak yang di Arab Saudi ini nilainya dianggap masih triliunan dolar, Ismail. Tidak tahu sampai kapan. Kalau umat manusia berhenti menggunakan minyak dan gas, ya mereka barangkali akan bangkrut juga. Makanya mereka perlu sebelum hujan sedia payung dengan mengusahakan agar ada sumber-sumber pemasukan di sumber-sumber penerimaan yang selama ini tidak begitu diindahkan. Ya inilah kita lihat apakah NEOM ini atau masa depan yang baru ini yang disebutkan al-mustaqbal jadid. Jadi apakah ini akan menjadi kenyataan dengan biaya yang sampai 500 miliar dolar? Ini tidak terbayangkan. Biaya 500 miliar dolar. Sekarang Mesir membangun sebuah kota untuk ya semacam IKN lah, semacam ibu kota Nusantara ya. Mesir membangun itu dengan hanya ibu kota yang baru itu dengan hanya biaya hanya 45 miliar dolar. Ini 500 miliar dolar. Saking ngebetnya mereka itu ingin karena nanti di NEOM ini di tempat yang baru ini orang boleh bermain ski sepanjang tahun. Bisa dibayangkan kalau Iswahyu di Mekah ke Madinah itu di musim panas itu suhunya kan 47-48 derajat. Nah ini mereka akan membuat fasilitas di mana orang bisa bermain ski sepanjang tahun. Mereka akan membangun danau agar orang bisa dengan perahunya, dengan botnya dan lain sebagainya. Akan dibangun kota yang ditutupi kaca katanya. Wah, pokoknya hampir-hampir tidak masuk di akal bahwa ini akan terjadi. Makanya banyak yang mengatakan, termasuk ada seorang ahli dari Australia, dia baru akan percaya kalau dia melihat kota ini sudah terbentuk, sudah terbangun dan lain sebagainya. Karena kalau menurut rencananya, cita-citanya ini tidak masuk terlalu buluk. Jadi tidak masuk di akal kata mereka. Tapi siapa tahu dengan uang 500 miliar dolar dan dengan tentunya investor-investor yang datang dari luar negeri setelah mereka melihat bahwa Saudi ini ikut misalnya menjadi sponsor suatu turnamen sepak bola ini dan sebagai turnamen golf, turnamen balap mobil dan lain sebagainya. Mungkin orang mengatakan ya, saya juga ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang sedang dilakukan oleh Arab Saudi. Nah, bagi pengusaha kan yang penting itu keuntungan. Bahwa mereka itu memberikan sumbangan atau tidak kepada perkembangan atau pertumbuhan umat manusia itu cerita lain. Yang penting mereka mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang dikejar oleh Arab Saudi. Nah, visit Saudi, kalau bisa dibilang saat ini Arab Saudi itu hanya menerima orang luar untuk kepentingan wisata religi. Dan saat ini di visit Saudi itu nantinya bukan hanya mereka yang beragama Muslim yang bisa masuk ke Arab Saudi, ke Tanah Suci, tapi juga mungkin dari mereka yang non-Muslim. Seperti apa Bang Nuim melihat ini, kita coba bahas tapi di segmen berikut. Dan MG Listener, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, MG Radio Network, More Than Just News. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM, MG Radio Network, More Than Just News. MG Listener masih di Morning Session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic, MG Radio Network, More Than Just News. Dan saya masih tersambung dengan jurnalis senior kami, Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim,
saat ini kita mengenal atau umat Muslim di dunia mengenal bahwa Arab Saudi itu tanah suci. Ada 2 kota haram di situ, Mekah dan Madinah. Visit Saudi ini apakah akan membuat persepsi publik terhadap Arab Saudi yang suci itu terganggu atau seperti apa menurut Bang Nuim? Banyak orang yang ingin mengetahui, ingin melihat sebenarnya, tapi kan mereka tidak boleh masuk ke Mekah, tidak boleh masuk ke Madinah. Ada usaha-usaha untuk menyeludup ya, itu ya dulu ada tokoh Belanda juga pernah menyeludup ke sana. Dia mengaku sebagai Muslim, dia menyeludup untuk pelajari, tapi kemudian dia kembali untuk merusak sebenarnya Islam di Indonesia. Tapi itu cerita lain. Masih tetap ada upaya-upaya orang-orang tertentu untuk menyeludup masuk ke Mekah dan Madinah, ingin melihat. Kenapa tiap tahun ya itu ada sampai 2 juta orang yang melakukan ibadah haji. Dan di luar musim haji kok begitu banyak orang yang melakukan umrah dan lain sebagainya. Orang ingin tahu. Apa itu? Kan manusia itu didorong oleh keinginan tahunya. Kalau dia tidak bisa, terutama tidak dibolehkan, itu lebih ingin tahu. Tapi paling tidak mereka itu ingin melihat. Mereka melihat misalnya dari televisi dan lain sebagainya, mereka bisa melihat. Tapi mereka ingin juga melihat dari dekat. Ini negara ini seperti apa? Jadi banyak orang yang didorong oleh rasa ingin tahu itu. Mereka pergi. Jadi kita melihat, kadang-kadang kita juga tidak tahu. Daerah-daerah pelosok itu orang ingin melihat apa yang terjadi. Jadi keingintahuan manusia itu dimanfaatkan oleh Arab Saudi sekarang ini. Karena sudah jelas orang yang tidak bisa misalnya ke Mekah dan Madinah, dia ingin tahu kenapa ada sampai 2 juta orang tiap tahun ke sana. Apalagi kalau musim haji jatuh di musim panas, misalnya bulan Juli, bulan seperti waktu saya dulu ke Arafah itu di bulan Juli, itu suhu barangkali di atas 50 derajat. Luar biasa panasnya. Jadi tapi tetap saja banyak orang yang ke sana, 2 juta orang boleh dikatakan rata-rata. Nah, ini yang membuat orang ingin tahu ini, yang mereka berani mengorbankan kenyamanan hidup mereka, mengorbankan uang untuk melihat. Jadi keingintahuan manusia itulah yang ingin dimanfaatkan juga oleh Arab Saudi. Karena ini unik. Ini pusat ya dari agama yang boleh dikatakan kedua terbesar. Ada 1,6 miliar orang yang mengaku sebagai Muslim. Nah, ini orang kepingin tahu untuk melihat apa sebenarnya Arab Saudi itu, apa yang ada di sana. Nah, tentunya kalau sekarang ini ya orang juga menggunakan kesempatan untuk shopping juga, karena toko-toko yang di sana itu juga luar biasa sebenarnya di Arab Saudi. Karena ya memang mereka punya uang. Dan sebelumnya mereka tidak begitu mengerti bagaimana memanfaatkan uang yang mereka peroleh dari minyak itu. Sekarang di bawah pimpinan Muhammad bin Salman, MBS ini, yang juga merupakan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri, segala uang ini akan digunakan, kata dia, untuk kepentingan rakyat Arab Saudi di masa mendatang, yaitu tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada minyak, karena minyak ini kan labil sekali. Kita baru-baru ini kita mengetahui bahwa Houthi di Yaman melakukan serangan dengan drone ke salah satu tempat penyulingan minyak, ya itu kan bisa membahayakan sekali sebenarnya. Kalau sekiranya terjadi hal seperti itu, bisa terbakar barangkali, sangat luar biasa minyak yang ada di Arab Saudi itu. Jadi mereka itulah ingin betul-betul untuk melebarkan sayap, untuk mengatakan Arab Saudi itu bukan hanya Aramco. Dan Arab Saudi itu sebenarnya bukan hanya Makkah, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, bukan. Arab Saudi itu lebih dari apa yang selama ini ada di dalam pikiran dan dalam bayangan umat manusia yang tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Itulah yang dilakukannya. Jadi seperti saya katakan tadi, sudah diberlakukan mulai ada misalnya visa transit, boleh 4 hari untuk memungkinkan orang datang ke Arab Saudi, bisa ke Mekah, ke Madinah, balik lagi dalam 4 hari itu bisa dilakukan. Jadi secara berangsur-angsur, tidak bisa secara mendadak sekaligus, tapi secara berangsur-angsur mereka berusaha untuk mengembangkan semua ini, untuk membuka Arab Saudi sampai batas-batas tertentu sehingga bisa dijangkau oleh orang-orang yang tentunya kalau mereka masuk ke Arab Saudi ya mereka membawa duit. Kita tahu ketika terjadi COVID-19 bagaimana menderitanya rakyat di Bali karena kurangnya turis yang datang, dan sekarang ini alhamdulillah sudah terbuka dan lain sebagainya. Dan ini yang visit Saudi ini adalah satu kiat yang mereka lakukan untuk menarik sebanyak mungkin umat manusia bisa datang ke Arab Saudi untuk melihat sendiri bagaimana Arab Saudi itu. Nah, Bang Nuim,
Sebenarnya kita sudah sangat paham sumber kekayaan dari Arab Saudi itu adalah minyak dan peziarah, yang bisa dibilang kita sudah dengar Arab Saudi orangnya kaya-kaya itu sudah dari puluhan tahun lalu, bahkan mungkin udah jadi pemikiran banyak orang lah bahwa Arab Saudi berkorelasi dengan kekayaan. Namun kemudian saat ini sepertinya entah karena memang ingin menambahkan kekayaan atau memang ini visit Saudi ini lebih karena bersaing dengan Uni Emirat Arab, Bang Nuim. Ya itu dia salah satu di antaranya itu dia, karena dia menganggap dirinya lebih unggul sebenarnya, lebih tinggi dari Uni Emirat Arab. Kan Uni Emirat Arab ini kan barusan saja. Boleh dikatakan sejak tahun, kalau macam Qatar sejak tahun 1970-an. Kalau Arab Saudi kan sudah sejak tahun 1935 sudah ada minyak, sudah ditemukan minyak. Jadi mereka ya dalam satu barangkali sisi kita bisa melihatnya, inginlah mereka mengejar ketertinggalan selama ini dengan membuka diri, mengatakan jangan hanya lihat Dubai, Abu Dhabi dan lain sebagainya dan Doha di Qatar, tapi cobalah datang ke negeri kami, lihat apa yang ada di sini. Karena ya itulah dia, bahwa di Arab Saudi itu tidak hanya minyak tetapi ada hal-hal lain. Barangkali itu yang ingin mereka capai, supaya bisa menjadikan Arab Saudi itu punya sumber pemasukan lebih dari hanya minyak semata. Kalau minyak semata itu sangat labil, sangat bahaya. Jadi tidak bisa hanya, kalau kata orang Inggris, jangan masukkan telur kamu semua di dalam satu keranjang, tapi dibagi-bagi dalam keranjang lain supaya tidak mudah untuk pecah sekaligus. Begitulah kira-kira. Kita berharap sebagai umat Muslim, visit Saudi ini tidak membuat suasana atau nuansa kesucian di Tanah Haram, di tempat peziarahan umat Muslim dunia ini jadi kurang kesakralannya. Kita berharap seperti itu, Bang Nuim. Dan bukan karena landasan keinginan untuk menambah lebih kaya lagi. Ya, kita mudah-mudahan berharap seperti itu, visit Saudi akan menjadi hal yang positif buat umat Muslim di dunia. Terima kasih Bang Nuim sudah berbagi bersama kami terkait visit Saudi dan seperti apa dunia melihat visit Saudi ini.